Bab 171. Pada saat ini, para kultivator kuat dari klan Matahari Merah melesat melintasi langit dengan momentum besar. Mereka akhirnya tiba di kaki Gunung 100.000. Apakah Ao King masih berada di dalam pegunungan 100.000? Ao Bifang memiringkan kepalanya dan bertanya dengan suara rendah. Dia masih di sana. Bawahan itu segera menjawab. Pimpin jalan. Ayo tangkap Ao King secepat mungkin untuk menghindari komplikasi, kata Ao Bifang dingin. Ya, kelompok itu kemudian mengikuti orang ini ke pegunungan 100.000. Tunggu. Namun, setelah memasuki sedikit bagian pegunungan, Ao Bifang melambaikan tangannya untuk berhenti. Apakah kamu merasakannya? Dia bertanya. Yang lain di belakangnya mengangguk, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan sedikit kengerian. Sebab sesampainya di sana, mereka semua bisa merasakan adanya pergerakan yang dahsyat di dalam gunung, dan di bawah aura tersebut, banyak sekali iblis dan binatang buas yang bersujud di tanah, tidak berani bergerak. Bahkan mereka, Raja Iblis dan Raja Iblis, merasakan tekanan luar biasa. Aku ingin tahu makhluk terkemuka mana yang berhasil mencapai Demon Venerable di pegunungan ini. Ao Bifang menyipitkan matanya saat melihat energi spiritual besar yang terkumpul di kejauhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang lainnya bertanya, ragu untuk melanjutkan. Ao Bifang juga menjadi ragu-ragu. Meskipun dia telah mencapai tingkat kultivasi Raja Iblis, hanya selangkah lagi dari Yang Mulia Iblis, namun langkah ini bagaikan jurang yang dalam. Jika berhadapan dengan Master Demon Venerable yang sebenarnya, dia takkan punya kesempatan. Itulah sebabnya dia melarikan diri begitu cepat setelah melihat 3 Martial Venerable di paviliun martial. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, dengan kemampuan Ao King yang tidak berguna, bahkan sebagai Raja Iblis, dia pasti meringkuk di bawah tekanan terobosan Raja Iblis ini, tidak dapat bergerak. Kalau begitu, aku akan menunggu di sini sebentar sampai Raja Iblis ini selesai menerobos sebelum mencarinya. Tidak akan terlambat. Mendengar ini, yang lain pun mengangguk setuju. Lagi pula, jika mereka dengan gegabah menyinggung orang perkasa ini selama terobosannya, itu sama sekali bukan pertanda baik bagi mereka jika dia menjadi marah. Maka dari itu, Ao Bifang beserta kelompoknya duduk berkultivasi di dalam gunung. Terobosan seorang Demon Venerable memang mengerikan. Sepanjang malam, seluruh pegunungan diselimuti oleh fluktuasi aura yang kuat. Di bawah aura ini, burung-burung dan binatang buas berhamburan, dan ribuan setan bersujud di tanah. Akhirnya, setelah semalaman penuh, fluktuasi itu pun menghilang. Orang terkemuka di dalam gunung itu seharusnya telah berhasil menerobos ke tingkat iblis yang mulia. Pada saat yang sama, Ao Bifang yang tengah duduk di tanah berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya dan langsung bertanya, apakah Ao King masih di gunung ini? Dia di sini. Bawahan itu segera menjawab. Tidak ada waktu untuk menunda, ayo kita segera berangkat dan menangkap Ao King, perintah Ao Bifang. Mendengar ini, bawahannya kembali memimpin jalan ke depan. Saat itu, Ao King Cheng telah meninggalkan penanda aura khusus di tubuh Ao King. Ini adalah teknik khusus klan Matahari Merah, yang telah dipelajari pria ini. Mengikuti aura ini, kelompok itu melanjutkan perjalanan menuju kedalaman gunung. Setelah setengah jam, mereka telah menembus jauh ke dalam pegunungan 100.000. Tepat saat Ao Bifang mulai tidak sabar, pria di depan tiba-tiba berhenti. Tuan Bifang, orang tak berguna itu ada di lembah di depan. Mendengar ini, mata Ao Bifang sedikit berbinar. 20 orang itu berubah menjadi siluet hantu yang bergerak menuju lembah di depan. Benar saja, Ao King sedang duduk bersila di atas batu besar berbentuk serigala iblis pemakan, beristirahat dengan mata tertutup. Sungguh pertunjukan yang tidak berguna dari makhluk yang tidak berguna. Ao Bifang mencibir dengan nada menghina. Dengan lambaian tangannya, ia memerintahkan, bubarkan dan kelilingi dia, jangan beri dia ruang untuk melarikan diri. Jika sudah siap, serang bersama atas perintahku dan tangkap dia hidup-hidup. Yang lainnya mengangguk, tubuh mereka melesat bagai kilat mengepung Ao King. Melihat ini, Ao Bifang mengangguk puas. Walaupun bagi seorang Raja Iblis sepertinya, menangkap sendiri seorang Raja Iblis yang telah hancur semudah membalikkan telapak tangannya, mungkin karena kejatuhan 2 Raja Iblis Siu Luo dan insiden paviliun bela diri, dia menjadi jauh lebih bijaksana dalam tindakannya. Siap, dia menyampaikan perintah. Mendengar ini, semua orang menjadi tegang, siap menyerang.
Pergi. Akhirnya, Ao Bifang berteriak pelan. Perintah ini juga melegakan yang lainnya. Mungkin karena bayangan yang diberikan oleh paviliun bela diri, mereka takut Ao Bifang akan berubah pikiran lagi. Atas perintahnya, lebih dari 20 siluet berkelebat seperti seberkas cahaya, menerkam ke arah Ao King. Melihat ini, Ao Bifang mengangkat sudut mulutnya. Kali ini, tentu saja tidak akan ada kecelakaan. Tetapi di saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba membeku, karena Ao King tiba-tiba membuka matanya, dua cahaya keemasan melesat ke arahnya. Pada saat yang sama, aura yang menimbulkan rasa takut dalam diri Ao Bifang keluar dari tubuh Ao King. Apaan nih? Pupil mata Ao Bifang tiba-tiba membesar lebar. Bab 172. Raja Iblis. Ternyata itu adalah Raja Iblis. Ao Bifang merasa seolah-olah guntur telah meledak di benaknya. Dia benar-benar tercengang. Bagaimana Ao King tiba-tiba menjadi Raja Iblis? Kalau bukan karena tekanan yang Ao King rasakan saat ini yang langsung mengenai jiwanya, ditambah dengan apa yang dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya dengan apa yang tengah terjadi di hadapannya. Akan tetapi sekarang, meskipun dia sangat bingung dan tidak dapat memahami bagaimana si sampah Ao King ini bisa menjadi Raja Iblis, situasi saat ini sama sekali tidak memungkinkannya untuk berpikir terlalu banyak. Mundur. Dengan tergesa-gesa dia berteriak keras. Hah! Mundur lagi. Mendengar perkataan Ao Bifang, para iblis yang menyerbu ke arah Ao King kembali kebingungan. Namun, mereka juga merasakan aura kuat yang keluar dari tubuh Ao King, dan mereka langsung ketakutan dan berkeringat dingin. Raja Iblis. Ternyata itu adalah Raja Iblis. Fiuh. Bagaimana Ao King tiba-tiba menjadi Raja Iblis? Tidak heran mereka harus mundur. Mereka tiba-tiba paham apa yang sedang terjadi, dan tanpa peduli dengan keterkejutan mereka, mereka hampir mengangkat kaki dan mulai berlari. Kecepatan mereka berkali-kali lipat lebih cepat daripada saat mereka datang. Mereka bergegas menjadi yang pertama melarikan diri, takut Ao King yang ada di belakang akan menyusul. Semakin mereka memandang rendah Ao King sebelumnya, semakin takut pula mereka sekarang. Namun, Ao King, yang baru saja terbangun saat ini, tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi. Dengan lambaian cakarnya, sebuah kekuatan besar bersiul ke arah Ao Bifang yang melarikan diri dan yang lainnya. Fiuh. Cakar ini dapat digambarkan sebagai gempa yang mengguncang bumi, pohon-pohon tumbang dan gunung-gunung rata dengan tanah. Kebanyakan Raja Iblis di perkemahan Ao Bifang tewas akibat cakaran ini, dan para Raja Iblis tersebut pun tidak bernasib lebih baik, terjatuh ke tanah dalam keadaan babak belur dan muntah darah. Sialan, sialan. Memanjat dari tanah dengan muka penuh tanah, wajah Ao Bifang memerah saat dia mengumpat dengan keras. Dia tidak pernah menyangka bahwa dengan barisan sekuat itu, mereka tidak hanya dipermalukan di aula seni bela diri, tetapi mereka juga dikalahkan oleh Ao King. Dia jelas-jelas orang yang sia-sia, namun tiba-tiba menjadi Raja Iblis, bagaimana mungkin dunia ini ada? Namun sebelum dia sempat selesai meraung, Ao King telah melihatnya. Tatapan matanya langsung membuatnya menggigil ketakutan. Sebelum dia bisa bereaksi, Ao King dengan ringan mengangkat cakarnya lagi, lalu tiba-tiba membesar di langit, menekan ke bawah seperti gunung. Fiuh. Kekuatan telapak tangan ini hampir membuat Ao Bifang ketakutan setengah mati. Dia mati-matian berguling dan merangkak untuk menghindarinya. Saat dia menghindar, cakar itu akhirnya terjatuh. Ledakan. Terdengar ledakan dahsyat, seluruh hutan bergetar hebat seakan-akan terjadi gempa bumi. Ao Bifang yang nyaris lolos dari maut, menatap lubang besar di hadapannya sambil terengah-engah, penampilannya amat menyedihkan. Namun, meskipun ia berhasil lolos dari malapetaka ini, anak buahnya tidak seberuntung itu. Dua Raja Iblis langsung ditampar hingga tewas oleh cakar ini. Kehilangan dua Raja Iblis lagi, Ao Bifang praktis berdarah dari hatinya. Mereka semua adalah pilar klan Matahari Merahnya, kematian Xiu Luo dan Fu Dao telah sangat menyakitinya, pukulan ini benar-benar membuatnya gila. Namun di saat berikutnya, dia menyadari Ao King telah menguncinya lagi. Cakar itu perlahan terangkat sekali lagi. Astaga, Ao Bifang berkeringat dingin. Yang lebih mengerikan adalah dia tidak punya tempat untuk mundur sekarang. Dalam keputusasaan, dia menggertakkan giginya dengan kesal dan mengeluarkan sebuah gulungan. Saat gulungan itu muncul, ia memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ao King, kami tidak akan membiarkanmu pergi.
Wajah Ao Bifang muram saat dia mengumpat keras. Mengingat bahwa dia telah menyimpan gulungan ini selama lebih dari 1000 tahun hanya untuk menggunakannya seperti ini sekarang, itu benar-benar menyayat hati. Pada saat yang sama suaranya mereda, cahaya gulungan itu mencapai puncaknya, dan Ao Bifang dan yang lainnya menghilang. Kalau bukan karena aku baru saja menerobos dan tingkat kultivasiku masih belum stabil, bagaimana mungkin kau bisa lolos dari genggamanku? Melihat kerumunan orang yang semakin menghilang, anjing Ao King mendengus jijik. Tetapi guru benar-benar memanjakanku. Beliau bahkan memberiku sepanci penuh sup kura-kura untuk diminum, terutama saripati obat di bagian bawahnya. Sungguh tak tertandingi, secara langsung membuatku dapat naik tingkat dari Raja Iblis menjadi Raja Iblis. Itu benar, guru pasti sudah menduga bahwa Ao Bifang dan para tua itu akan berurusan denganku, jadi dia secara khusus memberiku kesempatan ini. Rencana cerdik guru, sungguh membuatku takjub, bahkan waktunya pun terkontrol dengan sempurna, tepat saat aku selesai menerobos para idiot itu datang. Tuan pasti ingin menggunakannya untuk memberiku pengalaman bertempur. Memikirkan hal ini, seberkas cahaya menyala melintas di mata anjing Ao King. Dulu dia hanya sosok yang dibenci dalam suku, tapi sekarang, dia bukan saja mendapatkan Ao King Cheng, dia juga menjadi sosok yang dihormati seluruh suku. Semua ini karena guru. Semakin kuat dia, semakin dia bisa merasakan kebesaran guru. Bab 173. Di balik gunung 100.000, Ao Bifang dan yang lainnya yang telah diteleportasi keluar oleh gulungan itu menghirup udara dalam-dalam. Mereka semua masih ketakutan, dan ekspresi mereka juga tidak sedap dipandang. Siapa yang mengira bahwa Ao King, yang sebelumnya mereka pandang rendah, akan memaksa Ao Bifang mengeluarkan gulungan teleportasi yang telah disimpannya selama ribuan tahun. Bagi Ao Bifang, harta karun tersebut adalah hidupnya. Namun itu telah digunakan dengan mudah pada Ao King. Terlebih lagi, dari lebih 20 orang yang datang ke sini dengan megah, hanya beberapa leluhur iblis yang tersisa sekarang, dan tidak ada satupun kaisar monster yang tersisa. Memikirkan hal ini, Ao Bifang tidak dapat menahan amarah yang berkobar dalam dirinya. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya meledak karena aumannya. Tetapi sekarang mereka hanya bisa kembali ke klan dengan rasa malu. Setelah melewati susunan teleportasi, mereka segera tiba kembali di klan Matahari Merah. Beberapa prajurit klan Matahari Merah yang sedang bertugas dan beberapa junior mendengar keributan itu dan bergegas menyambut mereka. Namun, ketika mereka melihat Ao Bifang dan yang lainnya, ekspresi semua orang berubah. Bagaimana mungkin hanya sedikit orang yang tersisa? Dan mengapa mereka masing-masing tampak begitu menyedihkan? Namun, bahkan setelah melihat kejadian ini, tidak ada yang berpikiran buruk tentangnya. Bagaimanapun, mereka tahu betul tentang barisan yang telah berangkat, terutama karena Ao Bifang telah pergi sendiri, tidak mungkin terjadi kecelakaan. Mengenai penampilan menyedihkan dan kehilangan beberapa orang, mereka mungkin kembali secara berkelompok. Namun, musuh-musuhnya juga pasti tidak lemah. Oleh karena itu semua orang tetap menyambutnya dengan hangat dan penuh semangat. Salam, Tuan Bifang. Dengan Anda yang turun tangan, sekolah seni bela diri itu pasti sudah direbut. Seorang Raja Iblis dengan cepat menyanjung. Benar sekali, benar sekali. Tuan Bifang sungguh menakjubkan. Melihat hal itu, para junior yang lain pun ikut bergegas menjilat. Ekspresi Ao Bifang sedikit berubah saat ditusuk di titik sakitnya, tetapi dia tidak menanggapi. Akan tetapi, Raja Iblis ini jelas tidak menyadarinya dan terus menyanjung, karena perguruan bela diri ini telah direbut, pasti Ao King juga telah direbut oleh Tuan Bifang. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak omong kosong? Ditusuk lagi di bagian yang sakit, Ao Bifang akhirnya tidak tahan lagi. Dia menamparkan, dan Raja Iblis yang menyanjung itu langsung terbanting ke tanah, mati total. Melihat hal itu, orang banyak pun terkejut. Dari ekspresi muram Ao Bifang dan yang lainnya, mereka akhirnya merasakan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Tampaknya ada sesuatu yang benar-benar salah. Ao Bifang tidak menghiraukan mereka dan duduk di kursi utama, wajahnya gelap karena dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Aula besar itu tenggelam dalam keheningan. Pada saat ini, tidak seorang pun berani berbicara. Ambilkan aku pil pemecah mulia. Akhirnya, Ao Bifang yang merasa semakin tidak mau, menyampaikan perintah.
Apakah kamu akan? Semua orang menatapnya dengan kaget. Benar sekali, tidak ada waktu lagi untuk menunggu, kata Ao Bifang dengan suara serak. Ao King sudah lepas dari kendali kita. King Cheng, harapan itu juga sudah hancur. Aku hanya bisa melakukannya sendiri sekarang. Meskipun aku tidak bisa benar-benar menjadi Demon Venerable setelah meminum pil penghancur Venerable, itu akan cukup bagiku untuk mencapai alam kuasa Venerable dan mengalahkan Kaisar Pemakan Langit. Saat suaranya jatuh, semua orang yang hadir terkejut. Tuan Bifang, Anda harus tahu bahwa klan Matahari Merah kami hanya memiliki satu pil penghancur mulia ini. Jika Anda meminumnya, maka tidak akan ada yang tersisa. Di masa depan, bahkan jika junior yang luar biasa muncul, mereka tidak akan dapat membuat terobosan, beberapa leluhur iblis lainnya berbicara dengan khawatir. Orang harus tahu bahwa jurang pemisah antara leluhur iblis dan yang mulia iblis adalah jurang yang sangat dalam yang telah menjegal banyak anggota klan berbakat. Misalnya, Kaisar Pemakan Langit dan Ao Bifang berada di puncak leluhur iblis, namun mereka selamanya tidak mampu untuk melangkah lebih jauh. Tentu saja, karena perbedaan bakat, bahkan jika orang-orang seperti mereka meminum pil pemecah mulia, mereka paling banyak dapat mencapai kuasi yang mulia. Pil pemecah mulia semula dimaksudkan untuk disimpan bagi Ao King Cheng, tetapi sekarang setelah Ao King Cheng tiada, tak ada gunanya lagi menyimpannya untuknya. Saya sudah memikirkannya. Ao Bifang menggertakkan giginya. Mereka memaksaku melakukan ini. Jika Ao King kembali, kita tidak akan punya kesempatan lagi. Tapi selama aku mengalahkan Kaisar Pemakan Langit, kita akan punya cara untuk menghadapi Ao King. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, semua orang akhirnya mengangguk. Setelah memperoleh pil penghancur mulia, Ao Bifang segera mengasingkan diri. Dengan bantuan pil tersebut, ia dengan lancar memasuki alam kuasi yang mulia. Hal pertama yang dilakukannya setelah keluar dari pengasingan adalah memulai perang saudara. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, wilayah kekuasaan Serigala Pemakan Langit yang luas terbagi menjadi dua. Hari ini juga, Ao Bifang akhirnya bertempur melawan Kaisar Pemakan Langit. Dan karena Ao Bifang berada di ranah kuasa Venerable, meskipun Kaisar memiliki banyak sumber daya karena menjadi bangsawan, ia tetap kalah. Setelah menerima serangan telapak tangan dari Ao Bifang, Kaisar melarikan diri karena kalah. Waktu malam, Kaisar Pemakan Langit yang berwajah pucat duduk bersama seorang tetua yang sudah berumur. Penatua Jin, klan kita sekarang terlibat dalam perang saudara, dan Ao Bifang juga telah berhasil menembus alam kuasa Venerable. Jika ini terus berlanjut, kita pasti akan jatuh ke tangan klan Red Sun. Kaisar Pemakan Langit menatap tetua itu dengan cemas dan bertanya dengan lembut, meskipun kau telah mengasingkan diri selama ratusan tahun, keterampilan meramalmu sudah terkenal di generasi sebelumnya. Itulah sebabnya aku memintamu untuk keluar hari ini, aku harap kau bisa meramal untukku. Bagaimana krisis klan kekaisaran dapat diselesaikan sekarang? Sayang, sang tetua mendesah pelan. Beberapa jimat muncul di tangannya, berfluktuasi sedikit dan menyebabkan riak menyebar di sekujur tubuhnya. Ia perlahan menutup matanya. Kaisar Pemakan Langit menunggu dengan cemas di samping. 3 jam kemudian, si tua akhirnya membuka matanya lagi. Udara kematian di sekelilingnya, yang sudah tua sejak awal, semakin pekat. Penatua Jin, Anda telah bekerja keras, Kaisar Pemakan Langit berkata cepat, lalu menatapnya penuh harap. Untuk menyelamatkan garis keturunan kekaisaranmu, hanya ada satu orang sekarang. Kata sesepuh itu dengan lelah. Siapa dia? Mata Kaisar Pemakan Langit berbinar. Putramu, kata sesepuh itu. Anakku. Kaisar Pemakan Langit tidak percaya. Tidak seorang pun dari ketiga putranya yang mampu menanggung masalah seperti itu. Jika berbicara tentang yang terbaik, putra sulung saya, orang tua itu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, dia anak keduaku. Kaisar Pemakan Langit mengerutkan kening. Jika bukan putra tertua, maka itu pasti putra kedua. Lagi pula, selain yang tertua, putra kedua adalah yang paling menonjol. Namun, si tua menggelengkan kepalanya lagi. Tubuh Kaisar Pemakan Langit bergetar. Dia berdiri, menatap dengan mata terbelalak saat dia bertanya, Ao King. Bab 174. Orang tua itu menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Mendengar penegasan orang tua itu, Kaisar Pemakan Langit tercengang. Dia tidak percaya bahwa putranya yang paling tidak berguna bisa menjadi penyelamat klan Serigala Pemakan Langitnya.
Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak mempercayainya. Selama beberapa saat, semakin dia memandang lelaki tua yang telah menyendiri selama ratusan tahun ini, semakin dia tampak seperti seorang penipu yang telah menipu kaisar pemakan langit, yang membuatnya sangat marah. Hentikan omong kosongmu, dasar orang tua yang suka bicara omong kosong. Disertai dengan omelan keras, sebuah tamparan pun dilayangkan ke kepala botak lelaki tua itu, hingga lelaki tua itu terjatuh ke tanah. Kaisar pemakan langit, apa yang sedang kau lakukan? Orang tua itu gemetar di tanah, sambil menatap kaisar pemakan langit dengan marah. Apa yang sedang kulakukan? Penipu tua itu bahkan menipuku, dan kau masih bertanya apa yang sedang kulakukan. Kaisar pemakan langit menginjak punggung lelaki tua itu dengan nada menghina dan berkata, kau bilang kau ingin membodohiku, tidak bisakah kau membuat cerita yang lebih bagus? Semua orang di seluruh klan serigala pemakan langit tahu bahwa putra ketigaku Ao King adalah yang paling tidak berguna. Namun kau mengatakan dia adalah penyelamat serigala pemakan langit. Apakah kau pikir aku bodoh? Kamu bingung. Orang tua itu berteriak frustrasi sambil tergeletak di tanah, aku tidak berbohong padamu. Masih keras kepala, Kaisar pemakan langit menendang lagi dan berkata dengan berat, ya, putra ketigaku memang menghancurkan konspirasi Ao King Cheng dan klan Matahari Merah, tetapi situasi saat ini bukanlah sesuatu yang dapat dia selesaikan dengan tombak. Aku benar-benar mengira kau memiliki beberapa keterampilan meramal, tetapi sekarang aku melihat kau tidak berbeda dari ayahku yang sudah tua dan tidak waras, keduanya penipu sialan. Jika kau tidak percaya padaku, kau akan menghancurkan seluruh klan kekaisaran. Kau akan menjadi pendosa klan serigala pemakan langit. Orang tua itu menunjuk kaisar pemakan langit dengan marah dan berteriak. Orang tua, kalau aku benar-benar percaya padamu, aku pasti sudah benar-benar melukai klan serigala pemakan langit. Kaisar pemakan langit menendang lagi, lalu melambaikan tangannya dan berteriak, ayo, bawa dia ke penjara bawah tanah. Tubuh lelaki tua itu bergetar hebat, wajahnya yang tua memerah karena marah. Kaisar pemakan langit, suatu hari nanti kau akan kembali untuk meminta maaf padaku, kau akan menyesalinya. Kaisar pemakan langit mendengus penuh penghinaan, lalu duduk kembali dan merenungkan perang saudara yang sedang terjadi, bersusah payah mencoba menyusun strategi. Pada saat ini, pelayan Kaisar pemakan langit datang dan berkata, Kaisar Serigala, Anda tidak bisa mengabaikan kata-kata tetua emas. Atau panggil pangeran ketiga kembali dulu. Apa yang bisa dipercaya dari kata-kata orang tua itu? Kaisar pemakan langit berkata dengan marah. Kepala pelayan itu menghela napas dan berkata lagi, bahkan jika Kaisar Serigala tidak mempercayainya, aku tetap merasa perlu memanggil pangeran ketiga kembali. Bagaimanapun, ini adalah rumahnya. Dengan insiden sebesar itu yang terjadi, dia tidak bisa hanya berdiam diri. Baiklah, aku serahkan masalah ini padamu. Kaisar pemakan langit melambaikan tangannya dengan tidak sabar, bahkan tidak peduli dengan apa yang dikatakan kepala pelayan tua itu. Pikirannya benar-benar tenggelam dalam perang saudara saat ini, memeras otaknya untuk menyusun strategi. Mendengar ini, kepala pelayan tua itu mengangguk dan perlahan-lahan mundur. Aula seni bela diri. Yi Feng memegang kuas tulis dan menatap karakter-karakter di kertas nasi dengan cukup bangga sambil menganggukkan kepalanya. Adapun gitar yang dipegangnya sebelumnya, sudah berhari-hari sejak terakhir kali dia mengambilnya. Karena setelah minum hari itu, keterampilan bermusiknya langsung mencapai ranah yang setara dengan para dewa. Kejutan yang menyenangkan ini juga memberi Yi Feng sedikit pengalaman. Selain harus berlatih gaya yang berbeda, mencapai konsepsi artistik itu adalah kunci untuk peningkatan. Jadi saat ini, saat Yi Feng berlatih kaligrafi, pada dasarnya dia telah menulis semua gaya yang berbeda dari kehidupan sebelumnya, dan kemajuannya memang jauh lebih efektif dengan pengalaman ini. Akan tetapi, konsepsi artistik adalah sesuatu yang cepat berlalu, dan Yi Feng tidak punya banyak cara untuk menekuninya. Namun Yi Feng juga tidak terburu-buru. Lagi pula, ia sudah memiliki 2 dari 4 keterampilan, yaitu sitar, catur, kaligrafi, dan melukis, yang setara dengan para dewa. Akan mudah untuk meningkatkan keterampilan kaligrafi dan catur yang tersisa, karena ia sudah memiliki pencapaian tinggi di bidang tersebut sebelumnya. Tugas sistem baru. Tingkatkan keterampilan memasak, membuat anggur, minum teh,
dan mengukir hingga setara dengan para dewa. Hadiah tugas, dapatkan halo. Hukuman kegagalan, ambil kembali balai seni bela diri. Lagi, mendengar suara di kepalanya, ekspresi Yi Feng langsung menjadi gelap. Sistem yang rusak ini benar-benar tidak akan membiarkannya beristirahat, ingin dia mempelajari semua keterampilan acak ini secara komprehensif. Namun hadiah tugas, halo, itu menarik perhatiannya. Apa sebenarnya halo ini? Apa pengaruhnya? Yi Feng menggaruk kepalanya sambil mengerutkan kening. Karena bayangan yang ditimbulkan pada saat pertama kali, ketika apa yang disebut sebagai hadiah dari seorang ahli yang tak tertandingi ternyata adalah tengkorak yang retak, ia menjadi benci dengan sistem tersebut, dan tidak memiliki ekspektasi apapun terhadap sesuatu seperti tunggangan. Namun kali ini, halo tersebut terdengar berbeda. Itu sebenarnya membuatnya memiliki sedikit antisipasi lagi. Periksa kemajuan, memasak, kembali ke dasar. Pembuatan anggur, bakat yang berkembang. Keterampilan minum teh, sempurna. Ukiran, batu tulis kosong. Melihat tingkat kemahiran ini, Yi Feng mengangguk. Seperti yang diharapkan, kemahirannya sama seperti sebelumnya, selama dia telah melakukannya di kehidupan sebelumnya, dia dapat mengumpulkan kemahiran dan langsung memperoleh tingkat yang sesuai. Kalau begitu, sepertinya mulai sekarang aku akan memasak setiap hari. Tidak tahu hadiah apa yang diberikan halo ini, kita lihat saja nanti. Bab 175. Setelah mendapat tugas baru ini, Yi Feng menjadi sangat sibuk pada hari-hari berikutnya. Sambil berlatih kaligrafi, ia juga mengukir beberapa alat kecil. Bagaimanapun, mengukir masih merupakan sesuatu yang kosong baginya, dan sifatnya yang obsesif membuatnya merasa tidak nyaman tanpa membuat kemajuan. Tentu saja, dia juga sibuk dengan keterampilan memasaknya. Dia merasa keterampilan ini adalah yang paling berguna. Lagi pula, dia juga harus makan. Setelah misi diaktifkan, Yi Feng merasa makanan yang dibuatnya terasa lebih enak. Namun, mengingat bahwa seringnya mengganti jenis masakan akan mempercepat promosi, Yi Feng tidak lagi terbatas pada memasak. Ia juga ingin membuat ulang beberapa makanan terkenal dari kehidupan sebelumnya. Cemilan pertama yang ingin ia buat adalah cemilan tingkat dewa yang terkenal di dunia, hot strip. Barang ini merupakan barang terlaris di kehidupan sebelumnya. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan sekantong plester panas, dan jika memang ada yang tidak bisa, maka 2 kantong saja. Setelah bertransmigrasi sekian lama, Yi Feng masih memiliki ketertarikan pada makanan beraroma ini. Tentu saja, yang lebih penting, dia tumbuh di kota kelahiran hot strip sebelum transmigrasi, tempat hot strip berasal. Kebetulan sekali, nama daerahnya juga Pingjiang. Sebagai seseorang yang tumbuh besar di sini, dia sangat familiar dengan cara membuat hot strip. Ketika Yi Feng mengaduk adonan pertama dalam panci dengan tangan, dia menyeka keringat di dahinya dan memperlihatkan senyum puas. Anjing, kemarilah dan cicipi. Yi Feng mengambil beberapa lembar kain dan melemparkannya ke Dogi. Pakan. Dogi bergegas menghampiri dan melahap potongan daging panggang itu dalam beberapa gigitan. Lalu matanya langsung terbelalak. Begitu potongan-potongan panas ini masuk ke mulutnya, mereka secara tak terduga menstabilkan wilayahnya yang baru saja memasuki tingkat Raja Iblis dan belum sepenuhnya terkonsolidasi. Tidak hanya itu, ia menemukan bahwa potongan-potongan panas ini juga memiliki efek meningkatkan kekuatannya untuk sementara. Setelah memakan beberapa potongan ini, ia menemukan bahwa ia bahkan dapat bertarung sebentar dengan Raja Iblis tingkat menengah. Melihat ekspresi Dogi yang gembira, Yi Feng pun bergegas mencicipinya. Luar biasa, lezat, rasa seperti di rumah. Besar, apakah ada orang di sana? Pada saat itu, terdengar suara bertanya dari luar. Siapa ini? Yi Feng meletakkan kompres panas di tangannya dan berjalan keluar. Ketika keluar, dia melihat seorang lelaki tua bergigi kuning sedang mengintip. Siapa kamu? Yi Feng hendak bertanya ketika Ao King tiba-tiba bergegas keluar. Dia memberi isyarat kepada lelaki tua itu dengan matanya dan berkata dalam transmisi suara, Paman Yun, cepatlah pergi. Ini bukan tempat yang bisa kamu datangi. Aku akan datang mencarimu di luar kota nanti. Melihat hal ini, lelaki tua itu segera mengerti dan berkata kepada Yi Feng, maaf, saya datang ke tempat yang salah. Setelah berbicara, dia segera pergi. Yi Feng menatapnya dengan rasa ingin tahu sejenak, lalu kembali ke aula seni bela diri dan melanjutkan latihan kaligrafi.
Dogi datang mendekat, menundukkan kepalanya ke Yi Feng, dan menggonggong 2 kali. Pergilah sendiri. Yi Feng melambaikan tangannya dan memutar matanya ke arahnya. Dia hanya ingin buang air besar. Dogi biasanya menanganinya sendiri. Bagaimana mungkin dia ingin dia menyelinap keluar kali ini? Mendengar ini, Dogi bergegas keluar dari aula seni bela diri. Dia mengerti bahwa tuannya pasti tahu hubungan antara Paman Yun dan dirinya. Tetapi gurunya tentu tidak akan menunjukkannya secara langsung karena ia sedang memahami kehidupan. Paman Yun yang telah menunggu di luar kota datang menyambutnya. Pangeran ketiga. Ketika berbicara, matanya dipenuhi air mata. Paman Yun, kenapa kau datang? Ao King berkata dengan lembut. Ia memiliki rasa sayang yang khusus kepada Paman Yun ini. Ia adalah satu-satunya orang yang tidak pernah memandang rendah dirinya sejak kecil dan selalu dekat dengannya. Sesuatu terjadi di suku itu. Paman Yun merasa khawatir dan menceritakan apa yang terjadi di suku itu. Namun Ao King sama sekali tidak tergerak. Pangeran ketiga, bagaimanapun juga, itu adalah rumahmu, kata Paman Yun dengan serius. Paman Yun, berhenti bicara. Tempat itu bukan rumahku. Aula seni bela diri ini. Ao King berkata, apapun alasannya, lelaki tua itu tahu aku dituduh secara salah dan tetap mengusirku dari suku, hampir membuatku mati di luar. Aku tidak punya perasaan lagi terhadap tempat itu. Kamu, pangeran, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Setelah kamu menaklukkan Ao King Cheng, Kaisar Serigala memandangmu dengan cara yang berbeda. Paman Yun berkata dengan lembut, lagi pula, apa bagusnya tinggal di aula seni bela diri yang rusak ini? Diam. Namun baru saja Paman Yun selesai bicara, aura Ao King yang tadi dekat dengan Paman Yun tiba-tiba berubah, memancarkan niat membunuh yang kuat. Aku peringatkan kau, katakan satu kata buruk lagi tentang balai seni bela diri itu dan kau akan mati. Ao King mendesis dengan gigi terkatup. Aura serigala iblis benar-benar dilepaskan saat ini. Paman Yun sangat takut sehingga ia terpaksa terpojok, gemetar saat melihat Ao King. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah tingkat kultivasi Ao King. Ia tergagap, pangeran, aku salah, aku bicara di luar batas. Hanya sajakah kamu, kultivasimu? Melihat ini, Ao King menahan niat membunuhnya dan berkata dengan tenang, hanya Raja Iblis, bukan masalah besar. Raja Iblis, bagaimana itu mungkin? Paman Yun terkesiap. Ia tergagap, pangeran ketiga, bukankah itu agak, sombong untuk dikatakan? Heh. Ao King mencibir. Berada di samping Yi Feng, dia tidak tahu kapan keadaan pikirannya juga mengalami perubahan besar. Di masa lalu, Raja Iblis memang seperti makhluk surgawi di matanya. Tapi sekarang, Raja Iblis, itu sungguh tidak berarti apa-apa. Kalau mau ngomongin kekuatan yang sesungguhnya, dia kayak gurunya, Skullbro. Melihat ekspresi Paman Yun yang tidak percaya, Ao King pun berbicara dengan kagum mengenai eksistensi Yi Feng dan Skullbro, dan bagaimana berkat Yi Feng lah dia mampu mencapai alam Raja Iblis dalam waktu yang singkat. Kata-kata Ao King membuat Paman Yun terdiam lagi. Dia juga tidak menyangka bahwa orang yang baru saja dia lihat di pintu adalah makhluk yang sangat kuat. Setelah keterkejutan itu muncul kegembiraan yang mendalam. Tidak heran tetua Jin berkata kau adalah penyelamat klan kerajaan. Tuan muda, silakan kembali ke suku bersamaku. Selama kau bergerak, klan Matahari Merah akan tamat. Kata Paman Yun penuh harap. Sudah kubilang, aku tidak akan kembali. Ucap Ao King dingin. Tuan muda, Anda, bagaimanapun juga, tempat itu adalah rumahmu. Ayahmu ada di sana, teman-temanmu ada di sana, dan ibumu ada di sana, kata Paman Yun dengan cemas. Ekspresi Ao King tetap tidak berubah sampai ibunya disebutkan, dan dia sedikit tersentuh. Aku tidak akan kembali, tapi aku akan meminta sesuatu kepada tuanku untuk membantumu melewati kesulitan ini. Setelah mengatakan itu, Ao King bergegas kembali ke aula seni bela diri. Bab 176. Melihat anjing yang duduk di samping potongan pedas, menatapnya penuh harap. Yi Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan tak punya pilihan lain selain meraih segenggam potongan pedas dan melemparkannya ke si anjing, sambil melihat ke dalam panci berisi potongan pedas, dan bergumam pada dirinya sendiri, tapi potongan pedas ini, seharusnya dimasukkan ke dalam kantong, baru bisa dinikmati sepuasnya saat dimakan.
Anjing itu menundukkan kepalanya dengan penuh rasa terima kasih kepada Yi Feng, mengambil potongan pedas itu dan berlari keluar dari aula seni bela diri. Jaga agar tetap aman. Ketika bertemu Paman Yun lagi, anjing itu memerintahkan, katakan pada orang tua itu, makanlah 2 kalau terpaksa. Ini. Paman Yun menatap penasaran pada potongan pedas di tangannya, penuh kebingungan, benda ini benar-benar sekuat itu. Tanpa disadari, dia secara naluri menggigitnya sedikit. Retakan. Dengan gigitan itu, dia langsung menegakkan punggungnya, menatap dengan mata terbelalak penuh ketidakpercayaan. Dan kultivasinya pun tiba-tiba meningkat, menerobos dari alam roh iblis dan melompati beberapa alam kecil, langsung ke alam Raja Iblis. Ini. Paman Yun tergagap, bahkan bicaranya pun menjadi canggung. Ini hanya cara kecil dari tuanku, tidak perlu terlalu terkejut. Bawa dia kembali ke orang tua itu. Wajah Ao King tenang, tanpa rasa terkejut. Lagi pula, potongan pedas ini memungkinkan seorang Raja Iblis sepertinya untuk meningkatkan kultivasinya hanya dengan memakannya, apalagi sedikit roh iblis. Lagi pula, dia sendiri telah mengalami promosi yang tidak nyata dari Raja Iblis menjadi Raja Iblis, hal ini bahkan tidak layak untuk disebutkan. Setelah berkata demikian, Ao King berbalik dan berjalan pergi. Namun seakan teringat sesuatu, ia pun menoleh ke belakang dan berkata, ingat, taruh di dalam kantung, kata tuanku, barulah bila dimakan di dalam kantung dianggap saripati. Ya, Paman Yun dengan hati-hati menyimpan potongan-potongan pedas itu, tidak berani lagi meragukan khasiatnya, seolah-olah itu adalah harta karun. Kemudian dia menemukan sebuah tas untuk menaruhnya, dan membawanya dekat dadanya saat dia pergi. Sepanjang perjalanan, dia sangat berhati-hati. Lagi pula, dia tahu bahwa apa yang dia bawa sekarang adalah masa depan seluruh klan kekaisaran. Salam, Kaisar Pemakan Langit. Setelah melakukan perjalanan kembali, Paman Yun akhirnya kembali ke Aula Pemakan Langit, dan menghadap Kaisar Pemakan Langit. Bukankah kau pergi membawa Ao King kembali, di mana dia? Kaisar Pemakan Langit melihat Paman Yun kembali dengan tangan hampa, dan bertanya dengan malas. Yang mulia, dia memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, dan tidak dapat kembali. Namun dia membawakan saya artefak kemenangan yang tak terduga, silakan lihat, Kaisar Serigala. Sambil berkata demikian, Paman Yun dengan hati-hati mengeluarkan potongan-potongan pedas yang terselip di dadanya. Artefak kemenangan yang tak terduga. Ini. Kaisar Pemakan Langit melirik sekilas potongan-potongan pedas itu, dan berbicara dengan nada meremehkan, Ao Yun, aku tahu kau memiliki hubungan yang baik dengan perayaan, tidak apa-apa untuk melindunginya. Tapi kau malah mengatakan kebohongan seperti itu di hadapanku untuk mendukungnya, hukuman apa yang harus kau dapatkan? Mendengar ini, Ao Yun langsung ketakutan dan berlutut di tanah. Yang mulia, hamba tidak akan berani, ini benar-benar artefak kemenangan yang tak terduga. Kata Ao Yun dengan hormat. Apakah aku tidak mengenal baik putraku yang tidak berguna ini, artefak kemenangan tak terduga apa yang bisa dia minta kau bawa kembali? Kaisar Pemakan Langit mendengus dingin dan berkata, berhentilah bicara omong kosong, aku akan mengampunimu kali ini mengingat kesetiaanmu yang biasa. Yang mulia, saya benar-benar tidak berbohong kepada Anda. Ao Yun terus berlutut di tanah dan berkata, lagi pula, Pangeran ketiga bukanlah orang tidak berguna seperti yang Anda katakan, tetapi telah mencapai alam Raja Iblis dengan bantuan seorang bangsawan. Raja Iblis. Ao Zong awalnya terkejut, lalu berkata dengan marah, Ao Yun, kau bahkan lebih sombong dari si tua bangka Ao Jin itu. Kalau kau terus seperti ini, aku akan benar-benar marah. Yang mulia, hamba tidak berbohong sedikit pun, Anda akan tahu dengan sekali mencoba. Ao Yun mengulurkan potongan daging pedas itu dengan kedua tangannya dengan penuh hormat. Baiklah, kalau tidak seperti yang kau katakan, aku akan mengeksekusimu. Ao Zong mengerutkan kening dan berbicara dengan berat kepada Ao Yun yang berlutut, dia benar-benar marah sekarang. Pada saat kritis ini, bahkan seorang pembantu rumah tangga kecil benar-benar berani mengejeknya seperti ini. Saya bersedia menerima hukuman yang mulia. Ao Yun terus berlutut tanpa keraguan sedikit pun. Mendengar ini, raut wajah Ao Zong menjadi semakin muram. Ia merendahkan suaranya dan berkata, Ao Yun, tampaknya kau benar-benar ingin mati. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu.
Sambil berkata demikian, dia merampas kantong itu dari tangan Ao Yun dan memandangnya dengan jijik, lalu menggigit setengah isi bungkusan itu. Bab 177. Ketika dia menggigit setengah bungkus stik pedas itu, Ao Zong yang tadinya acuh tak acuh, tiba-tiba membelalakkan matanya. Pada saat ini, dia merasakan api yang berkobar meletus di tubuhnya, seolah-olah akan meledakkannya. Api itu hampir menyembur keluar. Ini, energi yang kuat sekali, aku tidak bisa menahannya lagi. Akhirnya, Kaisar Pemakan Langit Ao Zong mengeluarkan raungan ketika rambutnya berdiri tegak dan seluruh wajahnya memerah. Raja Serigala, ada apa denganmu? Melihat hal itu, Ao Yun berteriak dengan cemas. Huf. Ao Zong terengah-engah, matanya yang merah mengamati sekeliling saat dia berteriak, istri, di mana istriku? Membalas Raja Serigala, permaisuri ada di istana belakang. Ao Yun berkata cepat. Sebelum suaranya jatuh, Ao Zong telah menerobos atap dan terbang menuju istana belakang dengan gelombang energi yang luar biasa. Di istana belakang, sang ratu hendak pergi tidur ketika ia menyadari pintu tiba-tiba terbuka lebar dan Kaisar Pemakan Langit menyerbu masuk dengan rambutnya berdiri tegak. Suamiku, apa yang terjadi padamu? Sang permaisuri menatap Kaisar Pemakan Langit dengan heran dan mengeluarkan suara tidak percaya. Istriku, jangan bicara, jangan bertanya lagi, berbaring saja. Saat dia berbicara, aura di sekitar Kaisar Pemakan Langit meluas hingga batasnya. Dengan suara robekan, pakaian di tubuhnya langsung hancur berkeping-keping. Kemudian dengan mata merah dia menerkam istrinya. Ledakan. Selama setengah malam, seluruh istana Pemakan Langit menjadi kacau. Selain aura Kaisar Pemakan Langit yang menusuk langit dari istana permaisuri, suara dinding yang runtuh dapat terdengar dari waktu ke waktu. Lama setelah itu, aura berapi-api di sekitar Kaisar Pemakan Langit akhirnya mereda, dan daerah sekelilingnya telah berubah menjadi tumpukan puing. Sungguh hebat, sungguh dahsyat dampaknya. Mengingat kekuatan luar biasa yang telah meletus dalam tubuhnya, Kaisar Pemakan Langit bergumam tak percaya. Baru saat itulah ia menyadari Ao Yun tidak berbohong kepadanya. Harta karun yang dibawa kembali oleh putranya Ao King benar-benar dapat membalikkan keadaan. Bukan saja dia tanpa sadar telah menerobos ke alam setengah dewa, di puncak lonjakan energi itu, kekuatan tempurnya telah melambung ke tingkat Raja Iblis untuk suatu jangka waktu tertentu. Keterkejutan itu membuatnya tertegun untuk waktu yang lama. Ketika akhirnya dia sadar, dia terkejut mendapati istrinya tergeletak di tengah reruntuhan, menghembuskan nafas terakhirnya. Istriku, apa kabar? Seseorang cepatlah datang, cepat, selamatkan permaisuri. Ao Zong dengan cemas berteriak dan mulai berteriak minta tolong. Melihat ini, banyak ahli dari Istana Pemakan Langit bergegas datang. Mereka tercengang melihat pemandangan itu. Kaisar Serigala Pemakan Langit. Sungguh menakutkan. Setelah buru-buru mengobatinya, mereka mendapati permaisuri tidak terluka. Baru kemudian Ao Zong membereskan dirinya dan kembali ke aula utama. Ao Yun, di mana Ao Yun? Dia berteriak keras. Saya di sini, Yang Mulia. Ao Yun bergegas mendekat dan dengan hormat memberikan setengah bungkus stik pedas yang dijatuhkan Ao Zong sebelumnya. Hahaha, sambil mengambil setengah bungkus stik pedas, Ao Zong tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Ao Yun dengan penuh penghargaan. Bagus sekali, Ao Yun, kontribusimu sangat besar. Raja Serigala, aku tidak melakukan apapun. Ini semua berkat pangeran ketiga. Ao Yun berkata cepat. Mendengar ini, Ao Zong tiba-tiba teringat pada putra ketiganya. Sambil meraih Ao Yun, ia bertanya dengan penuh semangat, tadi kau mengatakan Kinger mendapat bantuan dari seorang ahli untuk menembus Raja Iblis. Benarkah itu? Benar sekali, kata Ao Yun. Mendengar ini, Ao Zong terkejut sekaligus gembira. Dia senang karena putranya yang tidak berguna itu ternyata telah melampaui dirinya dan menjadi Raja Iblis. Namun dia dikejutkan oleh pakar di belakangnya. Seberapa kuatkah seseorang untuk membantu anak yang tidak berguna itu menembus Raja Iblis? Dan memiliki sarana untuk menciptakan makanan yang tak tertandingi. Menatap stik pedas di tangannya, dia tercengang cukup lama. Lalu dengan hati-hati menyimpannya di saku tersembunyi di pakaiannya, menyimpannya dengan baik seperti permata yang berharga. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bergegas berlari ke ruang bawah tanah. Di dalam penjara, Ao Jin masih terkurung dengan belenggu di tangan dan kakinya.
Kepala botaknya masih memiliki jejak sepatu. Siapa yang mengizinkanmu memenjarakan Jin? Ao Zong berteriak begitu dia masuk, mengapa kamu belum membawa kuncinya? Anak buahnya menggigil saat menyerahkan kunci kepada Ao Zong, ekspresi mereka penuh dengan ketidakberdayaan. Bukankah kamu yang memerintahkan kami untuk memenjarakannya? Tentu saja mereka tidak berani mengucapkan kata-kata ini keras-keras. Setelah mengambil kunci, Ao Zong berseri-seri saat ia pergi ke sisi Ao Jin. Pertama-tama ia melepaskan belenggu, lalu dengan lembut menepuk jejak sepatu di kepalanya yang botak, sambil menyeringai saat ia berkata, Jin, aku terlalu terburu-buru sebelumnya. Jangan dimasukkan ke hati. Segalanya seperti yang kau katakan. Kinger benar-benar penyelamatmu yang dinubuatkan. Ramalanmu tepat sekali. Mendengar ini, Ao Jin tiba-tiba berdiri, seluruh tubuhnya gemetar saat dia bertanya, benarkah? Benar sekali. Jadi aku minta maaf karena telah berbuat salah padamu. Ao Zong segera meminta maaf. Asalkan garis keturunan kekaisaranku terselamatkan, itu bagus, itu bagus. Sambil berteriak kegirangan dan penuh kebencian kepada Ao Zong, Ao Jin pun duduk kembali. Lalu kepalanya terkulai ke bawah. Jin, Jin. Ao Zong memanggil dengan cemas sambil menempelkan telapak tangannya di lengan Ao Jin, mengirimkan energi spiritual ke dalam tubuhnya. Brengsek. Merasakan kondisi Ao Jin, wajah Ao Zong menjadi gelap saat dia menamparkan dirinya sendiri. Jelaslah orang tua ini telah dipukuli sampai mati olehnya, namun dengan keras kepala menahan napas karena tidak mau. Dengan lambaian tangannya, dia memerintahkan anak buahnya untuk menguburkan jasad Ao Jin dengan layak sebelum pergi dengan murung. Namun dalam hatinya, dia merasa amat menyesal. Bayangkan saja dia telah menghajar peramal hebat itu sampai mati. Jika Ao Jin tetap di sisinya, siapa tahu dia bisa banyak membantu. Ketika keluar dari ruang bawah tanah, dia menyadari hari sudah terang. Laporan. Membalas Raja Serigala, klan Matahari Merah datang untuk menyerang. Pada saat ini, seorang bawahan bergegas mendekat untuk melapor dengan keras. Bagus, klan Matahari Merah. Tidak menyangka kalian akan datang ke pintuku. Apa kalian benar-benar mengira aku, Ao Zong, masih sama seperti kemarin? Kirim perintahku, bersiap menghadapi musuh. Sambil berteriak keras, Ao Zong melangkah ke udara dan terbang lurus menuju medan perang. Bab 178. Meskipun klan serigala pemakan langit jauh lebih kuat daripada kebanyakan binatang iblis, dan bakat bawaan mereka juga jauh lebih baik, masih sangat sedikit yang bisa berkultivasi ke alam Raja Iblis atau lebih tinggi. Mereka hanya lebih mungkin melakukannya dibandingkan dengan ras binatang iblis lainnya. Oleh karena itu, sebagian besar serigala pemakan langit masih berada di alam bawah. Saat ini, di dataran pemakan langit, dengan sungai sebagai batasnya. Klan Matahari Merah dan klan Kekaisaran masing-masing mengumpulkan 100.000 pasukan yang berdiri di tepi seberang, saling berhadapan secara agresif. Meskipun klan Matahari Merah telah kehilangan banyak ahli dalam beberapa hari terakhir, mereka masih setara dengan klan Kekaisaran. Selain itu, setelah Ao Bifang memicu pemberontakan, mereka telah mengalahkan klan Kekaisaran hingga terus mundur. Tentu saja, dalam pertempuran seperti ini, fokusnya masih pada kekuatan tempur tingkat atas. Di bawah tekanan balai bela diri dan kekuatan Ao King, Ao Bifang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hari ini, ia ingin menghancurkan klan Kekaisaran sekaligus. Kaisar Pemakan Langit, jika kamu mengambil inisiatif untuk menyerah bersama klan Kekaisaranmu, kamu mungkin masih bisa mempertahankan hidupmu hari ini. Di seberang sungai, Ao Bifang melayang di udara, mengirimkan suara dingin kepada Kaisar Pemakan Langit. Ao Bifang, apakah kamu tidak takut angin menampakkan lidahmu? Hari ini adalah tanggal kematianmu. Kaisar Pemakan Langit menghentakkan kaki ke tanah dan mendongak dengan angkuh, ayo, mari kita bertarung langsung, tidak perlu banyak bicara. Aku tidak menyangka kau, Ao Zong, begitu berani untuk melawanku. Kau pasti lupa bagaimana kau melarikan diri karena kalah beberapa hari yang lalu. Kata Ao Bifang dengan nada meremehkan, energi iblisnya berputar-putar di sekelilingnya. Baginya, ini bahkan lebih baik. Jika dia dapat membunuh Kaisar Pemakan Langit secara langsung, dia dapat menghindari pertempuran besar dengan bawahannya, yang mana akan mengurangi banyak kerugian bagi klan Matahari Merahnya. Saat energi iblisnya bergejolak, kekuatan Dewa Setengah Sejati menyebar.
Dengan satu langkah di udara, di saat berikutnya, dia berada di depan Kaisar Pemakan Langit. Mati! Ao Bifang mencibir dingin dan melancarkan pukulan mematikan. Saat telapak tangannya mendorong dengan kuat, seluruh ruang beriak. Energi iblis yang agung di udara berubah menjadi lapisan demi lapisan gelombang besar, menghantam Ao Zong seperti air pasang. Melihat ombak hendak menelan kepala Kaisar Pemakan Langit, Ao Bifang tak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya. Dengan serangan ini, meskipun tidak membunuh Kaisar Pemakan Langit, itu sudah cukup untuk melukainya dengan parah. Inilah penindasan wilayah. Meskipun dia hanya berada pada tahap setengah dewa sejati, masih mudah baginya untuk berhadapan dengan Raja Iblis. Namun sesaat kemudian, ekspresinya berubah. Dia melihat Kaisar Pemakan Langit memancarkan aura yang sangat luas, yang bahkan sebanding dengannya. Anda, bagaimana kabarmu juga di alam setengah dewa sejati? Ao Bifang bertanya dengan tidak percaya. Jadi hanya kau yang bisa membuat terobosan, dan aku tidak bisa. Kaisar Pemakan Langit tertawa dingin. Pada saat yang sama kultivasinya meletus, tangannya mendorong keluar dengan kuat. Dalam sekejap, sebuah energi tak kasat mata terlontar keluar darinya, menghantam gelombang serangan Ao Bifang. Ledakan, dentuman. Saat dua kekuatan dahsyat itu bertabrakan, gemuruh guntur bergema di langit. Retakan spasial terbuka satu demi satu, dan seluruh ruang menjadi seperti lautan di tengah badai. Pada saat yang sama, energi agung menyebar ke segala arah, gelombang kejut mendorong jutaan orang di bawah untuk mundur serentak. Mereka yang lebih dekat bahkan terpental. Tabrakan ini sebenarnya berimbang. Pada saat ini, raut wajah Ao Bifang berkedut, dan moral klan Matahari Merah yang sebelumnya tinggi juga anjlok drastis. Tak seorang pun di antara mereka yang menduga bahwa Kaisar Pemakan Langit sungguh-sungguh telah berhasil menerobos ke alam setengah dewa sejati. Hahaha, alam dewa setengah sejati memang kuat. Kaisar Pemakan Langit tertawa terbahak-bahak, menatap Ao Bifang dan mencibir, Ao Bifang, hari ini kau tidak akan bisa lari dariku. Sebaliknya, hari ini kau akan menemui ajalmu di sini. Mendengar ini, ekspresi Ao Bifang berubah tajam. Dia menyipitkan matanya tanpa berbicara, lalu perlahan-lahan mengeluarkan sebuah kotak kecil yang indah dari cincin penyimpanannya. Melihat hal itu, para ahli dari klan Matahari Merah sangat terkejut. Tuan Bifang, mungkinkah ini? Dia benar-benar akan meminum pil frenzy. Mungkinkah Kaisar Pemakan Langit benar-benar sesulit itu untuk dihadapi? Melihat pil itu, mereka semua berteriak tak percaya. Dan ekspresi Kaisar Pemakan Langit pun berubah. Sambil menatap Ao Bifang dengan saksama, dia berkata dengan berat, Ao Bifang, kau benar-benar kejam. Kau benar-benar mengambil pil frenzy terakhir dari klan Red Sunmu. Tahukah kau bahwa bahkan jika kau mengalahkanku setelah meminumnya, kau masih harus membayar harga setengah dari umurmu. Selama itu memungkinkan klan Matahari Merahku menyatukan semua suku, sorot mata Ao Bifang berkilat dingin, aku, Ao Bifang, tidak akan menyesali kematian. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung menelan pil frenzy di tangannya. Dia tidak punya jalan keluar lagi. Di alam dewa setengah sejati yang sama, jika Kaisar Pemakan Langit melarikan diri, dia tidak akan bisa membunuhnya. Namun jika ini berlanjut hingga Ao King kembali, klan Matahari Merahnya tidak akan punya kesempatan untuk menang. Oleh karena itu, berapapun besarnya bayarannya, ia harus meraih kemenangan hari ini. Kamu kejam. Melihat hal itu, Kaisar Pemakan Langit langsung menggertakkan giginya, memperlihatkan kewaspadaan yang amat dalam. Dan efek dari pil frenzy segera terasa. Hampir terlihat, aura Ao Bifang membubung dengan cepat, melampaui alam setengah dewa sejati dan menuju alam dewa sejati. Akhirnya, tepat sebelum mencapai alam dewa sejati, pendakian Ao Bifang terhenti. Sangat dekat, tapi masih belum mencapai alam dewa sejati. Ao Bifang mengangkat telapak tangannya, merasakan kekuatan di dalam tubuhnya. Tapi itu lebih dari cukup untuk menghadapi dewa setengah sejati. Saat suaranya berakhir, dia lenyap seketika tanpa ada bayangan tersisa. Hati Kaisar Pemakan Langit langsung menjadi dingin, dan pada saat berikutnya, dia merasakan krisis hebat muncul di belakangnya. Matanya berkilat tajam. Sambil berputar dengan ganas, dia melancarkan pukulan yang mengandung energi iblis yang besar dan bergemuruh ke arah punggungnya. Benar saja, Ao Bifang telah muncul di belakangnya. Ledakan. Keduanya bertabrakan dengan keras.
Akan tetapi, meskipun Kaisar Pemakan Langit telah menangkis serangan ini, perbedaan dalam kultivasi mereka tidak dapat didamaikan. Jadi pukulan Ao Bifang langsung menghantam Kaisar Pemakan Langit hingga terpental, menghantam tanah dan menyebabkan bumi bergetar. Dengan serangkaian suara gemuruh, dia menghancurkan kawah besar sebelum akhirnya berhenti. Apakah jurang pemisah antara Dewa Setengah Sejati dan Dewa Sejati benar-benar begitu besar? Lagi pula, orang ini bahkan belum berada di alam Dewa Sejati. Kaisar Pemakan Langit menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu perlahan-lahan bangkit dengan ekspresi penuh keengganan. Namun saat dia baru saja berdiri, dia melihat Ao Bifang berubah menjadi busur yang melesat turun dari langit. Kaisar Pemakan Langit tergesa-gesa mengedarkan energi iblisnya, membentuk penghalang pelindung di sekeliling dirinya. Saat penghalang itu terbentuk, pukulan itu menghantam ke bawah. Ledakan. Penghalang pelindung itu meledak, menghalangi sebagian besar kekuatan sebelum hancur. Namun, kekuatan yang cukup besar masih menghantam Kaisar Pemakan Langit. Sua, tubuhnya menggesek tanah, menimbulkan awan debu sambil meninggalkan jurang sepanjang ribuan kaki. Baru saat itulah Kaisar Pemakan Langit menstabilkan dirinya. Sangat sulit untuk bertahan. Kaisar Pemakan Langit terbatuk keras. Setelah berjuang untuk berdiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat telapak tangannya dan menyentuh kantong rahasia di pakaiannya. Bab 179. Tetapi ketika Kaisar Pemakan Langit memikirkannya, dia tetap meletakkan telapak tangannya ke bawah. Ini adalah harta yang sangat berharga, dia telah membuang setengah bungkus tadi malam, dan dia enggan menggunakan setengah bungkus sisanya. Efek dari pil frenzy ini hanya bertahan selama 1 menit. Aku harus menahannya. Kaisar Pemakan Langit menggertakkan giginya. Pada saat yang sama, dia melambaikan telapak tangannya dan mengeluarkan harta ajaib yang berharga. Begitu harta karun berharga itu muncul, ia segera memancarkan sinar cahaya yang mengelilingi Kaisar Pemakan Langit. Jelas ini adalah harta sihir pertahanan yang berharga. Kaisar Pemakan Langit jelas tidak berniat melawan Ao Bifang. Sebaliknya, demi menyelamatkan setengah bungkus makanan ringan itu, ia memilih bertahan secara pasif dan berharap bisa bertahan sebentar. Perisai Fajra. Ketika Ao Bifang melihat Kaisar Pemakan Langit telah memanggil harta ajaib ini, pupil matanya sedikit mengecil, namun kemudian dia mencibir dingin, apakah kau pikir kau akan aman hanya karena kau memiliki perisai Fajra? Aku jelas tidak bisa menghalangi Raja Iblis Sejati, tapi menghalangimu, seorang amatir setengah matang, selama 1 menit seharusnya tidak jadi masalah, kata Kaisar Pemakan Langit dengan nada meremehkan. Sangat bagus. Suara Ao Bifang tiba-tiba berubah suram. Di wajah muram itu, tampak ekspresi mengerikan dan gila. Bersamaan dengan saat suaranya mereda, dia perlahan naik ke langit dari tanah, membuat segel tangan aneh, dan melantunkan mantra yang tidak bisa dipahami. Sekantong beras mampu menahan berapapun lantai. Sekantong beras mampu menahan 2 lantai. Sekantong beras, berapa lagi yang harus kuberikan? Sekantong beras, aku harus mencucinya. Lumpur di mulut. Siapa yang memberimu sekantong beras? Saat mantra diucapkan, seluruh tanah bergemuruh dan berguncang hebat. Pasir dan batu beterbangan di mana-mana. Orang-orang di bawah sana sepertinya merasakan sesuatu. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Kaisar Pemakan Langit yang bersembunyi di balik perisai Fajra juga membelalakkan matanya dan menatap Ao Bifang, berteriak tak percaya, ini. Sebelum Kaisar Pemakan Langit selesai berbicara, Ao Bifang yang berada tinggi di langit akhirnya membuat segel tangan terakhir. Setelah segel tangan jatuh, bola api besar mengembun di bawah tangannya, menutupi seluruh langit. Pemakaman langit pedas. Dengan teriakan lembut, bola api di tangannya bergemuruh ke bawah. Suara mendesing. Serangan belum tiba, tetapi di bawah fluktuasi yang kuat ini, tanah telah runtuh karena tekanan yang luar biasa, retakan menyebar. Berlari. Cepat, lari. Orang-orang di kedua tepi sungai, baik dari klan Matahari Merah maupun klan Kekaisaran, semuanya berteriak panik dan melarikan diri. Ledakan. Akhirnya serangan ini jatuh ke arah Kaisar Pemakan Langit. Tanah tiba-tiba runtuh, membentuk lubang sedalam 100 zang. Setan yang tak terhitung jumlahnya dari kedua klan dimusnahkan, dan energi agung menyebar ke segala arah. Pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Setan-setan yang tak terhitung jumlahnya yang selamat terhempas ke langit, sementara banyak bangunan dan pohon di dekatnya juga rata dengan tanah dalam sekejap.
Waktu yang lama berlalu sebelum medan perang akhirnya sedikit tenang, dan debu mulai mengendap perlahan. Di dasar lubang sedalam 100 zang itu, Kaisar Pemakan Langit yang terluka kritis tergeletak di tanah, dadanya cekung, dan menyemburkan seteguk darah. Di sampingnya, perisai Vajra miliknya juga telah rusak. Melihat kejadian itu, para anggota klan Matahari Merah bersorak kegirangan. Sementara para anggota klan Kekaisaran semuanya berwajah pucat pasi. Pada akhirnya, apakah tetap klan Kekaisaran mereka yang kalah? Di langit, Ao Bifang menatap dingin ke arah Kaisar Pemakan Langit di dalam lubang, pupil matanya mengencang saat dia mencibir dengan jijik. Hari ini, kepemimpinan klan Iblis Pemakan Langit akan berubah. Klan Matahari Merah milikku akan menjadi klan Kekaisaran yang baru. Dan kau, Ao Zong, akan menjadi batu loncatan bagi kebangkitan klan Matahari Merahku. Jika kau berlutut dan bunuh diri, aku berjanji tidak akan memusnahkan klanmu. Suara dingin Ao Bifang bergema di langit, seakan sedang menghakimi Kaisar Pemakan Langit. Namun terdengar suara mengejek dari dasar lubang. Kamu benar-benar terlalu sombong. Kau benar-benar memaksaku. Jangan bilang kau benar-benar berpikir kau sudah menang. Ao Bifang tertawa dingin, dan berkata dengan dingin, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu masih menolak untuk mengakui kekalahan dan memiliki keberanian untuk mengatakan hal-hal seperti itu, aku tidak berpikir kamu memiliki cara untuk membalikkan keadaan. Hari ini, satu-satunya hasilmu adalah kematian. Baiklah, baiklah. Kaisar Pemakan Langit memuntahkan seteguk darah, dengan paksa menopang tubuhnya yang terluka dan memanjat, satu tangan meraih ke dalam pakaiannya menuju saku rahasia, sudut mulutnya terangkat dalam tawa dingin. Kau memaksaku melakukan ini. Awalnya aku akan mengantarmu pulang setelah semenit, tapi semenit ini berlalu terlalu lambat. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Sambil berbicara, Kaisar Pemakan Langit akhirnya mengeluarkan makanan ringan dari pakaiannya, raut wajahnya tampak marah. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menggigit sisa setengah bungkus makanan ringan itu dalam satu suapan. Ledakan. Hampir dalam sekejap, aura Kaisar Pemakan Langit mulai membumbung tinggi terus-menerus. Seluruh tubuhnya diselimuti udara panas, dan energi iblis di sekitarnya juga berubah menjadi merah menyala. Apa? Ao Bifang yang awalnya berekspresi acuh tak acuh, akhirnya berubah drastis raut wajahnya saat melihat pemandangan ini. Seorang Raja Iblis. Bagaimana kau bisa tiba-tiba mencapai wilayah Raja Iblis? Pil frenzy milik klan Matahari Merahku yang melawan langit memungkinkan aku untuk sementara naik ke level yang mendekati alam Raja Iblis dengan imbalan setengah umurku. Apa benda yang kau ambil yang memungkinkanmu untuk langsung menjadi Raja Iblis? Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ao Bifang membelalakkan matanya, hampir berteriak tak percaya. Tidak ada yang mustahil. Hari ini adalah kematianmu. Saat suaranya berakhir, Kaisar Pemakan Langit berubah menjadi bayangan merah menyala dan terbang ke atas. Dia melayangkan pukulan. Disertai aura iblis yang berapi-api, gemuruh pun turun dengan deras ke dada Ao Bifang. Mata Ao Bifang terbelalak ketakutan. Menghadapi pukulan ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menangkisnya. Kekuatan yang luar biasa mengalir ke tubuhnya bersama dengan energi iblis yang membakar. Ledakan. Pukulan ini secara langsung mengirim Ao Bifang terpental puluhan ribu zang jauhnya. Sebelum dia sempat menyentuh tanah, Kaisar Pemakan Langit berwarna merah menyala mengikutinya dari dekat, langsung muncul kembali di atas kepala Ao Bifang. Mati. Sambil memancarkan cahaya merah menyala, kaki Kaisar Pemakan Langit menghentak dengan ganas. Ledakan. Tanah meledak dengan ledakan keras, membentuk kawah besar. Pada saat ini, Ao Bifang yang diinjak-injak, memiliki tubuh cacat yang gemetar di sekujur tubuh. Namun dia menatap tajam ke arah Kaisar Pemakan Langit dengan mata merah. Apa sebenarnya hal yang membuatmu mendapatkan kekuatan seorang Raja Iblis? Biarkan aku mengantarmu dengan mata tertutup. Kaisar Pemakan Langit memandang rendah Ao Bifang yang ada di bawah kakinya dan berkata dengan dingin, dengarkan baik-baik. Ini adalah benda suci yang diminta putraku dari seorang senior atas namaku. Pancake daun bawang. Panekuk daun bawang. Ao Bifang membelalakkan matanya, berusaha keras mengucapkan dua kata ini. Saat berikutnya, tinju Kaisar Pemakan Langit yang diselimuti cahaya api menghantam kepalanya. Bab 180. Satu pukulan membunuh Ao Bifang.
Kaisar Pemakan Langit merasakan panas yang tak tertahankan dan gelombang kekuatan yang luar biasa dalam dirinya. Ia ingin menemukan istrinya lagi, tetapi ia ingat bahwa istrinya hampir tidak bisa bertahan hidup tadi malam. Jika ia memukulnya lagi, ia akan melajang seumur hidupnya. Oleh karena itu, dia mengalihkan tatapan matanya yang berapi-api ke arah para ahli dari klan Matahari Merah. Di bawah kekuatan dahsyat Kaisar Pemakan Langit, para ahli yang tersisa dari klan Matahari Merah tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri dan semuanya musnah. Dengan hilangnya para petarung tingkat tinggi, klan Matahari Merah dengan cepat hancur. Sementara itu, Kaisar Pemakan Langit akhirnya melepaskan kekuatannya yang terpendam. Meskipun kultivasinya masih di alam setengah zun, ia hanya selangkah lagi untuk menjadi kaisar sejati. Krisis yang dihadapi klan Serigala Setan Pemakan akhirnya teratasi. Aoyun, Kaisar Pemakan Langit berteriak. Sini, Aoyun mendekat dengan hormat. Setelah aku membereskan kekacauan di suku ini, bawalah aku untuk mencari anakku. Dan juga, perkenalkan aku kepada ahli yang menyelamatkan keluarga kerajaanku dari kesulitan. Kaisar Pemakan Langit berkata dengan antusiasme yang fanatik. Dipahami. Aoyun menundukkan kepalanya. Oh, dan satu hal lagi. Usir kedua orang bodoh tak berguna itu, Ao Tai, dari Istana Putra Pemakan Langit. Di sanalah putraku seharusnya tinggal. Bahkan jika dia tidak kembali, tidak seorang pun boleh menginjakan kaki di sana. Kaisar Pemakan Langit memberi instruksi. Aoyun melirik Kaisar Pemakan Langit yang pragmatis lalu pergi. Hari yang indah sekali. Yi Feng meregangkan tubuhnya dengan malas saat dia berjalan keluar dari aula seni bela diri dan menuju ke tanah kosong di belakangnya. Pak, salam, Tuan. Di tanah kosong, Wu Yonghong dan yang lainnya masih rajin mengayunkan cangkul mereka. Ketika mereka melihat Yi Feng mendekat, mereka dengan hormat menyapanya. Kalian sibuk saja, aku jalan-jalan saja. Yi Feng tersenyum dan berkata. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa meskipun orang-orang tua ini maju dengan lambat, mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Tuan. Pada saat ini, Lu Daseng mendekat dengan takut-takut, membawa bau kotoran. Bukannya dia tidak peduli dengan kebersihan, sebaliknya, dia ingin menghilangkan bau itu lebih dari siapapun. Namun tanpa izin dari orang di depannya, dia tidak berani menggunakan teknik kultivasinya. Ada apa? Yi Feng bertanya. Tuan, saya sudah selesai mengangkut pupuk kandang dari rumah Paman Wang, Paman Zhang, dan Paman Li. Bolehkah saya pergi sekarang? Tanya Lu Daseng penuh harap, dengan sangat hati-hati. Benarkah? Yi Feng melirik jumlah pupuk kandang yang masih dibutuhkan di ladang. Jumlah itu jelas tidak cukup. Jika dia melepaskan pemulung yang begitu hebat, di mana dia akan menemukan orang seperti dia lagi? Jadi, katanya dengan penuh penekanan, Anda lihat, orang harus selalu menyelesaikan segala sesuatunya sampai tuntas. Masih banyak pupuk yang dibutuhkan di ladang ini, jadi sebaiknya Anda selesaikan pengangkutannya sebelum Anda pergi. Mendengar ini, mata Lu Daseng berkaca-kaca. Sebagai alkemis papan atas di Nansha, ia menjadi gila akhir-akhir ini. Ia tidak hanya kehilangan statusnya yang tinggi, tetapi ia juga harus berurusan dengan kotoran setiap hari. Kondisi mentalnya berada di ambang kehancuran. Akhirnya, dia menahan kondisi mentalnya dan mengangkut semua kotoran itu. Dia pikir dia bisa mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini masih tidak akan membiarkannya pergi. Namun dia tidak berani menolak dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan enggan, berlinang air mata, dan setuju. Melihat penampilan Lu Daseng yang murung, Yi Feng juga tahu bahwa menurutnya kompensasinya terlalu rendah. Dan itu benar jika dipikir-pikir. Membawa begitu banyak pupuk kandang hanya dengan beberapa koin emas memang sedikit menyedihkan. Dengan mengingat hal itu, dia mengangkat kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Jangan khawatir, setelah kamu selesai mengambil kotorannya, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Akan ada hadiah." Mendengar ini, jiwa Lu Daseng bergetar, dan kedua matanya yang tak bernyawa langsung dipenuhi gairah yang membara saat dia menoleh ke arah Yi Feng. Dia akhirnya memaafkan dirinya sendiri dan bersedia melimpahkan berkat kepadanya. "Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan." Dia menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa, penuh harap akan kata-kata Yi Feng. Penampilan Lu Daseng membuat Yi Feng tersenyum penuh arti. Orang ini memang merasa kompensasi yang diberikan tidak cukup.
Awalnya Yi Feng mengira dia seorang oportunis, tetapi setelah menghabiskan lebih banyak waktu dengannya, dia menyadari bahwa dia sebenarnya cukup jujur. Kalau tidak, dia tidak akan diam saja menahan ketidakpuasan dengan kompensasi yang rendah. Dengan mengingat hal ini, pendapat Yi Feng tentang orang ini meningkat secara signifikan, dan dia menyatakan kekhawatirannya, dengan berkata, meskipun Anda bekerja secara efisien dengan selalu terburu-buru, Anda seharusnya tidak terburu-buru seperti itu di masa mendatang. Hal itu mungkin meningkatkan efisiensi, tetapi tidak baik untuk kesehatan Anda. Ingat pelajaran dari jatuh ke dalam lubang kotoran terakhir kali. Ya, Lu Daseng mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi, hatinya dipenuhi kegembiraan. Sang guru akhirnya memaafkannya dan bahkan mengucapkan begitu banyak kata-kata yang penuh kasih sayang. Sungguh menyentuh. Baiklah, silakan. Karena tidak ada kotoran yang tersisa di rumah orang lain, mulailah dengan kotoranmu sendiri. Perintah Yi Feng. Lu Daseng mengungkapkan rasa terima kasihnya dan mulai bekerja. Berkat motivasinya, ia pun semakin mahir membawa ember pupuk kandang. Asal dia berbuat baik, ganjaran dari tuannya sudah dekat. Dia mengangkat tutup lubang kotoran di belakang aula seni bela diri dan, berdasarkan pengalaman masa lalunya, secara naluriah memalingkan kepalanya. Tetapi, bau busuk yang diharapkan tidak muncul. Sebaliknya, gelombang aroma harum tercium. Yang lebih mengejutkannya adalah sisi-sisi lubang kotoran itu dipenuhi bunga dan tanaman. Ketika mengenali tanaman-tanaman ini, mata Lu Daseng hampir terbelalak. Ini benar-benar ramuan obat bermutu tinggi, Violet. Dan itulah bunga jengger, ramuan obat yang berharga. Ah! Lu Daseng tersentak kaget, berdiri di samping lubang kotoran seperti pilar. Bagi para alkemis seperti mereka, ramuan-ramuan ini hanyalah harta karun. Misalnya, Violet sangat berharga, cukup membuat orang berebut untuk mendapatkannya. Adapun bunga jengger, nilainya bahkan lebih tinggi lagi. Hanya ramuan tunggal ini saja bisa menjadi bahan utama untuk berbagai jenis obat. Konon, seorang pendekar pernah menukar harta sakralnya dengan bunga jengger. Selain bunga-bunga yang dikenali Lu Daseng, masih banyak lagi yang tidak dapat dikenalinya, namun dilihat dari penampilan dan auranya, bunga-bunga itu tidak kalah berharganya dengan bunga jengger ayam. Namun, mengapa sesuatu yang luar biasa seperti ramuan obat langka ini, yang tidak mungkin ditemukan dimanapun, tumbuh di lubang kotoran? Mengapa ini terjadi? Lu Daseng merasa sangat bingung. Untuk membudidayakan tanaman seperti itu, seseorang memerlukan tanah harta karun Feng Shui khusus yang telah dirawat selama ribuan, bahkan puluhan ribu tahun sebelum satu tanaman pun mungkin dapat tumbuh. Akan tetapi, lubang kotoran ini, jauh dari status tanah harta karun Feng Shui, bahkan tidak dapat dikategorikan sebagai tanah yang subur. Tepat saat dia tengah merenungkan pertanyaan ini, tenggelam dalam keterkejutan dan tidak mampu memahami semuanya, mata Lu Daseng tiba-tiba membelalak. Apa itu? Tangannya menunjuk dengan kuat ke tumpukan kotoran anjing di dalam lubang, dan seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Didorong oleh kegembiraan yang besar, dia melemparkan dirinya ke dalam lubang kotoran tanpa peduli pada keselamatannya sendiri. Pada saat yang sama, bola matanya yang bulat mendekat, menatap lekat-lekat tumpukan kotoran anjing itu, sementara mulutnya tanpa sadar tersentak, ekspresi keheranan memenuhi wajahnya.